selalu bisa merayakan hal-hal baik. Semoga dilindungi, diberkahi dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dari bawah. Kayak gitu. Ada target. Salah satu pertimbangannya adalah memang karakter Vita sendiri di luar zona nyaman aku, karena ini kali pertama juga dapat peran yang jadi polisi dengan dialog yang luar biasa banyak sekali, gak cuma sepenggal dua penggal tapi semua dialognya berisi dan on point gitu. Jadi ini lumayan challenging untuk aku. Ada adegan chefnya juga sih masaknya atau hanya lu pure polisi aja? Kalau masaknya itu emang di karakter Rama, bukan di karakter aku. Rama ini salah satu karakter yang akan diikut sertakan juga gitu untuk menangani kasus. Yang menarik dari karakter kamu selain polisi kira-kira apa? Setelah tadi mungkin lebih. Yang menarik dari karakter aku atau Vita ya, Vita tuh menariknya dia nih punya insting yang luar biasa keren, luar biasa jenius, dan tapi little bit ceroboh. Cuma ada Rama yang akhirnya melengkapi dia gitu. Nah kalau untuk seriesnya sendiri yang unik menurut kamu apa yang beda dari judul lain mungkin ada berapa dulu? Aku yakin nanti eksekusinya bakalan sangat menarik hasilnya atau output dari pengambilan gambar, dari sinematik yang akan digarap, perpaduan antara crime dan masakan tuh menurut aku jadi warna baru ya, yang akan asik banget buat ditonton. Ada explore nggak sih Kak, maksudnya kan mendalami polisi yang mungkin lebih apa banyak nonton crime atau mungkin ada actionnya. Oke, kalau untuk sesuatu yang baru yang aku dapat dari sini juga, mungkin dari akhirnya aku bisa explore gimana cara megang pistol. Kalau kemarin kan ya kita cuma berandai-andai aja gitu, tapi sekarang diproperin lagi. Terus dari sini juga aku ngerasa eh aku jadi lebih banyak curious sama polisi itu seperti apa sih gerak-geriknya, cara dia berbicara sama lawan bicaranya, sampai akhirnya nemu kebiasaan-kebiasaan yang tadinya nggak aku ngeh gitu ya, sampai akhirnya oh oke, menarik gitu, yang bisa aku terap di karakter aku sebagai Vita nantinya gitu. Terakhir harapan kamu untuk series ini apa? Semoga series ini jadi salah satu series yang membawa warna baru di dunia perfilman dan bisa kalian nikmati segala sajian yang kami berikan kepada Anda. Thank you. Thank you banyak. Sebenarnya ini adalah genre yang saya tunggu-tunggu karena selama ini terjebak di drama romcom. Terus pas ketika ditawarin pertama kali sama Gracia, terus tanya nanti kerja sama siapa, sama Vision. Oh oke 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 oke. Terus baca, terus ada sedikit banyak masukan tentang genrenya dan ceritanya, akhirnya terjadilah My Chef ini. Ide atau inspirasinya dari mana sih mas sampai akhirnya? Idenya sebenarnya ini IP-nya punya Gracia, cuman setelah dibawa ke Indonesia kita meeting akan ada banyak adjustment lah, menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama kita kan ngangkat makanan yang Kalimantan yang jarang banget ya. Saya sendiri juga jarang banget mendengar masakan-masakan itu. Jadi sangat tertarik, dan ini merupakan genre atau bukan genre baru, tapi ini cerita yang menarik karena butuh ketelitian dan setiap elemen-elemennya itu butuh kedetailan dalam menggarapnya. Nah kan tadi mas bilang bukan genre baru. Nah yang berbeda dengan genre yang serupa mungkin apa? Maksudnya bukan genre baru ya. Ini genre yang sudah ada nih, genre crime investigasi. Mungkin jarang diangkat ya di series-series yang ada di sekitaran kita ya. Kebanyakan drama, romcom, terus mungkin action. Untuk investigasi itu kayaknya masih belum banyak ya. Masih belum banyak. Kalau di serial luar mungkin udah banyak banget. Cuman kalau di kita kayaknya
masih jarang banget yang crime investigasi ini. Bedanya kan ada perpaduan Bedanya ini perpaduan antara, ini boleh nih? Boleh, oh boleh. Perpaduan dari teknik kita memasak dan penyelidikan suatu kasus tuh memakai metode dengan cara memasak tadi. Jadi dari masak itu apa aja, step by stepnya itu bisa dikulik dari misalnya pembunuhan tersebut terjadi kapan, terus berapa lama dia udah meninggalnya, itu nanti akan ada kombinasi dengan teknik memasak. Mungkin dari pemilihan case ini Mas sesuai sama karakter yang di sini itu seperti apa sih pertimbangannya? Ini sangat panjang. Pemilihan case-nya ini sangat panjang dan kita lihat background-nya, ini bisa nggak memerankan peran Rama, bisa nggak memerankan peran Vita, ini sangat alot ya. Maksudnya dari tim Vision dan Kreasia juga kami dari Bersama ini saling ngulik nih, oh ini cocoknya di puzzle. Jadi ketika si pemeran utamanya si A dan B, terus wah ini kalau CD-nya, pemeran CD-nya ini harus begini. Jadi ketika diganti yang atasnya pun otomatis yang ke bawahnya juga kita rombak, karena ini ada beberapa kepantasan dan apalagi soal usia kan, usia pemain itu kan, ketika pemeran utamanya usianya sekian, realnya, terus pemerannya yang di bawah-bawahnya terlalu muda, itu juga nanti jadi nggak nyambung. Dan terakhir Mas, mungkin harapannya untuk series ini. Harapannya semoga ada season 2. Harapannya semoga bisa diterima, karena jujur saya suka banget cerita ini dan mudah-mudahan ini bisa diterima di penonton-penonton kita ya. Terima kasih. Thank you Mas. 4 ya kalau nggak salah. Yep. Ke 26 ya kan. 26 betul. Itu ceritanya gimana sampai akhirnya ide naik reok tuh gimana sih ulang tahun? Sebenarnya dari tahun ke tahun memang selalu ada gimmick-gimmick yang dikasih dari teman-teman sih. Itu emang berangkat dari kreativitas yang tinggi dari teman-teman circle saya, terutama Satria Fizi. Shout out buat Duda itu. Dia yang inisiatornya lah. Dia yang ngebuat surprise pada tiap tahunnya gitu. Jadi aku juga nggak expect. Jadi tahun ini sebenarnya aku nggak punya ekspektasi apapun. Pengen ya udah ulang tahun aja gitu pada umumnya. Tapi ternyata dikasih kejutan yang luar biasa sekali sampai bawa reok ke Warakas gitu. Nah, sampai kemarin masih sering dikasih surprise atau mungkin ada perayaan gitu. Jadi kayak wah gila, teman-teman gua kayak masih ingat gua, atau gimana sih rasanya masih dikasih? Di hari pertama sih aku nggak terlalu ngerasa teman-teman gue, malah aku ngerasa circle aku semakin besar, semakin tumbuh dewasa, malah semakin kecil gitu ya. Tapi ternyata Tuhan langsung jawab bahwa banyak banget orang yang peduli, banyak banget orang yang tetap mengingat dan tetap merayakan dengan tulus hari kelahiran seorang Cynthia Mariska gitu. Jadi bersyukur banget sepanjang bulan November ini emang nggak berhenti dikasih surprise sama teman-teman kayak gitu. Ada wishlist atau doa apa sih di usia lo yang ke-26 ini, mungkin kira-kira apa nih yang Doanya semoga selalu dikasih terang hati, terang pikiran, selalu bisa merayakan hal-hal baik, semoga dilindungi, diberkahi dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dari bawah kayak gitu. ada target-target gitu nggak sih, mungkin mama nanyain Enggak, doa atau apa gitu? nggak ada. Mama Mama enjoy banget, nggak pernah nuntut ini itu. ada doa apa kira-kira dari mama? Dari mama selesain bangun rumah pasti, dan mungkin karena aku lagi jalanin sesuatu yang baru juga, itu mungkin jadi diiringi doa ibu lah dari situ. Karir dulu gitu gitu mama. Gak spesifik sih dia bilang karir dulu, tapi pesan mama nikmatin masa muda lu, jangan ditantang lu mau kemana, gas explore. Tapi lu tipe yang enjoy gitu nggak sih, mungkin ngelihat circle lu di sekitar lu yang udah punya pasangan atau udah nikah atau apa gitu? Gue ngerasa malah di angkatan gue kayaknya orang umur dulu ya, kita ngelihat senior 22, 23 udah pada nikah, udah pada married. Jadi yang belum tuh ngerasa ketinggal. Tapi gue ngerasa sekarang anak-anak Gen Z ya terutama kayaknya nggak terlalu.